أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada, Allah sudah mencatat takdir kita. Maka nggak perlu kita takut dengan masa depan. Kita perlu menyerahkan semuanya sama Allah. Sikap kita bagaimana ketika hal-hal itu terjadi. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat segi empat di tanah. Beliau bikin kotak segi empat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dari tengah kotak itu Nabi membuat garis yang keluar. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian di garis yang di tengah itu Nabi SAW bikin garis-garis kecil menyamping. Dibikin garis-garis kecil. Terus apa kata Nabi SAW? Faqala hadzal insan. Ini manusia yang dikelilingi oleh kotak itu. Manusia itu dikelilingi kotak. Adapun garis yang keluar dari kotak itu, hadza amalu. Ini angan-angan dia. Angan-angan kita itu melewatin kotak itu. Yang kotak itu jamaah ajalnya. Kotak itu di mana ada garis keluar dari kotak itu, keluar dari ajalnya angan-angannya. Adapun garis kecil-kecil di garis yang di dalam kotak itu, ini adalah a'rad. Peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan menimpa dia. Kalau nggak kena ini, kena ini. Nggak kena ini, kena ini. Itu manusia. Dan ternyata angan-angan kita selalu melewatin ajal kita. Sebagian orang membangun rumah. Kemudian dia telah mempersiapkan beberapa kamar di sana. Untuk anak-anaknya. Rumah itu belum jadi. Dia telah meninggal dunia. Dia nggak pernah nempati rumah itu. Ada orang yang ingin berangkat haji. Dia kumpulkan harta. Dia tabung. Dia daftar. Bahkan sudah dapat tahun keberangkatan. Tapi ternyata dia juga tidak pernah berangkat haji. Semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan informasi kepada kita. Tentang apa yang bakal menimpa kita. Informasi ini penting. Antum kalau dikasih tahu, mau kemana? Mau ke puncak. Baik, nanti antum kalau mau ke puncak, itu jalannya buka tutup. Terus gimana? Ya paling tidak antum ada makanan di mobil. Terus pom bensin sulit di sana kayaknya kalau sudah masuk ke dalam sana. Harus full tank. Oh gitu. Informasi ini bermanfaat kan. Sehingga kita mempersiapkan diri. Allah memberikan informasi kepada kita. Di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Takut dengan apa yang akan terjadi itu ujian. Yang seharusnya membuat kita jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walju' Allah katakan kami akan berikan ujian kepada kalian. Bala bentuknya kelaparan.
Sebagian kita mungkin gak pernah lapar. Tapi ada sebagian lainnya, orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita, dia gak tahu besok makan apa. Bahkan kadang-kadang sehari makan sekali ya. Mungkin ada sebagian yang hadir di sini tapi kawannya gak tahu. Tapi Allah memberikan informasi, ujian itu akan Allah berikan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan ada jemaah, bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustaz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi. Ya kita lihat. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut, bener ya nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia. Yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi. Lah perempuan. Meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak. Berapa yang meninggal sudah jamaah? 2 laki. 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi. Perempuan. Kasih anak perempuan. Jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu. Sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya 6. Siapa orang itu? Rasulullah SAW. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah SAW. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak jangan sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu. Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan. Nggak naik motor, nggak naik mobil. Minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan. Udah, nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes. Ya Allah, saat ada orang goes. Jatuh ditabrak truk, Ustaz. Na'udzubillah, anak jual sepeda anak sudah. Enggak, sudah. Haibati-fillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan. Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut. Engkau cabut, ya Allah, dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu. Semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Namun kita harus yakin juga bahwa musibah itu tidak akan menimpa kita. Kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata. Di surat At-Taubah ayat 51. Qul. Katakan. Lan yusibana. Tidak akan pernah menimpa kita. Nggak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita. Pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu anak kecil, ana sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah. Kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor, apa bahasanya? Kena knalpot itu jemaah. Kenyos knalpot. Nyos. Sama. Kenyos knalpot. Allah. Katakan innalillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa. Kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu loh. Ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu,
Nih emak-emak mungkin lagi motong bawang, darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum